Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Selamat tahun baru dan selamat hari Natal bagi yang merayakannya. Terima kasih sudah klik video ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dan jangan lupa subscribe. Halo sob, untuk kisah nyata kali ini adalah tentang seorang putra pejabat tinggi negara kita membunuh seorang putri pejabat tinggi negara kita juga. Uniknya saat dia masih di dalam penjara, dia menuai yang namanya hukum karma. Jadi kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus. Pada Agustus 1994, seorang spekulan menemukan sosok mayat yang dibungkus dengan sangat rapi di sebuah gudang yang sudah dia beli. Awalnya gudang tersebut dilelang oleh pemilik gudang karena si penyewa sudah menunggak pembayaran lama dan bahkan ngabur meninggalkan gudang beserta barang-barangnya yang tersimpan di dalam gudang itu. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1994, seorang pemenang lelang membongkar isi gudang tersebut dan menemukan mayat di dalam sebuah box besar yang dibungkus plastik dan dililit plester berlipat-lipat berlapis-lapis. Gudang itu ada di Los Angeles, teman-teman. Si pemenang lelang ini pun langsung melaporkan penemuan mayat itu kepada kepolisian setempat. Saat polisi datang menggeledah gudang tersebut, ditemukan lagi 2 mayat dengan kondisi yang sama juga. Jadi total di dalam gudang itu ada 3 mayat. Mayat-mayat tersebut sudah sangat rusak parah dan sudah terurai, sehingga dokter yang sangat canggih pun butuh waktu 1 bulan untuk melakukan identifikasi. Polisi Los Angeles atau LAPD dan tim forensik pun langsung sibuk di tempat itu. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan 2 lembar cek yang digunakan untuk pembayaran sewa gudang yang diterbitkan oleh Bank Bumi Daya dan dikirim oleh seorang perempuan bernama Sukartini dari Jakarta, Indonesia. Diketahui gudang U-Haul yang bisa disewa oleh individu ini terakhir disewa 2 kali, yaitu selama bulan Desember 1991 oleh Tri Harto Darmawan alias Eri, dan dari Februari sampai April 1992 disewa oleh Syahmir Tawakal. Eri sebelumnya sudah dilaporkan hilang oleh kakaknya yang bernama Harnoko Dewantoro alias Ogi. Kedua kakak beradik ini sama-sama tinggal di Los Angeles tapi di lain tempat. Orang-orang terdekat Ogi dan Eri mengatakan bahwa Ogi terlihat terakhir di Los Angeles pada Februari 1993. Lalu Ogi pulang ke Indonesia dan menggunakan identitas palsu. Setelah melakukan penyelidikan, LAPD lewat Interpol menghubungi Kepolisian Republik Indonesia dan menjelaskan tentang kemungkinan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Harnoko Dewantono. LAPD curiga ada hubungan antara penemuan 3 mayat di gudang dengan menghilangnya Eri dan kepulangan Ogi yang memakai identitas palsu serta bukti pembayaran sewa gudang dengan cek yang diterbitkan oleh Bank Bumi Daya. LAPD menyerahkan semua bukti-bukti dan alamat lengkap yang dipakai oleh Ogi. LAPD bahkan datang ke Indonesia untuk melanjutkan investigasi terhadap Ogi. Polisi Indonesia pun langsung melacak dan menangkap Harnoko Dewantono pada 3 Januari 1995 di rumah keluarganya. Ogi pun ditahan dengan tuduhan menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Indonesia. Kasus Harnoko Dewantono langsung viral di semua surat kabar saat itu. Bagaimana nggak akan viral? Sebab Harnoko Dewantono alias Ogi yang lahir 1964 adalah putra seorang pejabat tinggi Bank Indonesia yang bernama Bapak Hendarno Hendarmin, dan ibunya adalah Sukartini Handijaya, pejabat tinggi di Bank Bumi Daya di Jakarta. Pak Hendarno Hendarmin sama Ibu Sukartini ini sudah lama bercerai sejak Ogi sama Eri ini masih kecil. Sebagai anak sultan, Ogi dan Eri sang adik sudah wira-wiri ke Amerika bahkan sejak tahun 1980 untuk sekolah di sana. Jadi tinggalnya itu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Terakhir mereka tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Kita balik lagi ke penemuan mayat tadi ya. Setelah dokter berhasil mengidentifikasi mayat itu, ternyata ada 3 orang, yaitu 1 laki-laki dari India campuran Amerika bernama Suresh Marchandani. Mayat yang kedua adalah seorang perempuan bernama Gina Sultan Aswar, ini orang Indonesia. Mayat yang ketiga adalah Tri Harto Darmawan yang merupakan adik kandung dari Harnoko Dewantono alias Ogi. Di hadapan polisi, Ogi mengaku memang dialah yang nyimpan ketiga mayat itu di gudang. Ogi 2 kali meminta agar sang ibu mengirimkan uang sebagai sewa untuk tempat tinggal Eri. Sang ibu tidak tahu bahwa uang itu digunakan untuk menyewa tempat bagi penyimpanan jenazah anaknya. Harnoko Dewantono alias Ogi mengaku kepada tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Goris Mere, dia benar sudah membunuh Suresh Marchandani dan Gina Sultan Aswar. Tapi Ogi tidak sengaja membunuh sang adik Tri Harto Darmawan. Ogi mengaku pada Maret 1991, Suresh Marchandani, pria keturunan India ini, membeli usaha laundry milik Ogi seharga 100.000 US dollar dengan DP 20.000 US. Sisanya akan diangsur selama 5 tahun, tapi pada kenyataannya Suresh selalu bulet dan menghindar tiap kali ditagih cicilan oleh Ogi.
Lalu pada tanggal 19 Agustus 1991, Oki mengajak Eri untuk pergi menemui Suresh dengan mobilnya. Sesampainya di tempat Suresh, Oki mengajak Suresh masuk ke dalam mobil lalu mereka putar-putar di jalan tol. Saat itu Oki sekali lagi nagih uang pembelian usaha laundry itu, tapi Sureshnya malah ngomong, udah lagi aku nggak jadi belilah, aku nggak punya uang untuk bayar cicilan. Tak belenoke usaha laundrynya, uang DP ku hangus, sudah nggak apa-apa. Oki pun marah. Lalu dengan secepat kilat, Oki mengambil pistol punya Eri, lalu Suresh pun ditembak di bagian dada dan langsung tewas saat nalika itu juga. Sesampainya di rumah, kedua tangan Suresh ini dipotong, tubuhnya Suresh ini dibungkus dengan plastik berlipat-lipat, lalu dililit dengan lakban berlipat-lipat juga, lalu dimasukkan ke dalam box. Box itu dititipkan berpindah-pindah dari satu gudang ke gudang lainnya, terakhir di gudang U-Haul dan ketahuan oleh polisi tadi. Korban kedua adalah Gina Sultan Aswar. Gina adalah putri Sultan Aswar, seorang anggota MPR DPR tahun 1966 sampai 1976. Pak Sultan Aswar ini juga seorang pendiri AURI yang banyak sekali menerima berbagai penghargaan. Awalnya Oki menghubungi Gina untuk mengajak bekerja sama patungan bisnis relasi di Los Angeles. Bahkan Oki pun membelikan tiket untuk Gina datang ke Los Angeles. Dalam bisnis itu Oki meminjamkan uang sebesar 20.000 US dollar dan Eri sebesar 15.000 US dollar. Tapi dalam perjalanannya bisnis properti ini tidak berjalan sesuai rencana awal. Sedangkan uang Oki dan uang Eri sudah terlanjur di tangan Gina. Bahkan Oki pun sempat menahan paspor Gina. Oki khawatir kalau Gina akan lari. Dan betul saja, saat paspor diserahkan kembali pada Gina, Gina langsung pergi liburan ke Paris. Sepulang dari Paris, tanggal 2 November 1992, Gina dijemput Oki di bandara. Gina dibawa pulang. Sesampainya di rumah Oki, pembicaraan langsung ke bisnis properti dan uang Oki yang ada di Gina. Sama seperti Suresh, saat itu Gina juga ingin membatalkan bisnis properti itu dan akan mengembalikan uang Oki dan Eri setelah dia mendapat kiriman dari orang tuanya dari Jakarta. Oki yang saat itu sambil mengonsumsi miras marah sekali, tapi dia itu diam saja. Saya nggak tahu itu manajemen anggrinya itu seperti apa, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membunuh. Ini sama Gina pun dia berencana untuk membunuh. Saat Gina Sultan Aswar ini pamit pulang, Oki pun berpura-pura mengantar. Tapi begitu sampai di garasi, diambil kunci di garasi langsung dipukulkan ke kepala Gina berkali-kali sampai dipastikan Gina tewas. Setelah memastikan bahwa Gina betul-betul tewas, Oki memperlakukan jenazah Gina sama seperti jenazah Suresh. Bungkus berlapis-lapis plastik, dililit berlapis-lapis plester, lalu dimasukkan ke box dan dijadikan satu tempat penitipan dengan mayat si Suresh Marchandani tadi. Pada November 1992, Oki ini sempat menikah dengan Anggia Benyamin. Tapi selama menikah itu, Anggia juga diperlakukan dengan sangat buruk. Dan mereka pun punya anak satu yang diberi nama Raffi Aga Winasya Benyamin. Korban ketiga adalah Triharto Darmawan yang merupakan adik kandung Oki sendiri. Jadi pada awal Desember 1992, Oki pergi ke tempat Eri di Arizona. Sampai di sana mereka berdua mengonsumsi miras bareng-bareng sambil ngobrolin tentang bisnis laundry dan properti yang gara-gara Suresh dan Gina dibunuh, uang Eri hilang cukup banyak. Tapi obrolan ringan itu berubah menjadi pertengkaran, bahkan akhirnya mereka pun saling baku pukul. Tidak cukup dengan tangan kosong, sebab Eri mengacungkan pistol. Ditodong seperti itu oleh Eri, walaupun Oki tahu bahwa pistol itu nggak ada pelurunya. Oki pun emosi dan dia menyambar besi yang sangat besar, lalu memukulkan ke kepala Eri berkali-kali sampai Eri tewas bermandi darah. Lihat adiknya tewas sebagai seorang kakak, kemana-mana bersama, dia itu memeluk Eri, menangisi Eri. Dia menyesalkan kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa yang dilakukan telah membuat adiknya ini meninggal. Oki membawa pulang jasad Eri ke rumahnya di Jalan Campfield Avenue dan menambah lilitan plester pada jasad itu. Lalu dimasukkan ke dalam box dan disimpan di gudang yang pada akhirnya pada Juli 1993 jadi satu tempat dengan dua mayat lain sampai kemudian ditemukan oleh polisi. Polisi LA yang datang ke Indonesia ingin membawa Oki ke LA untuk diadili sebab TKP pembunuhan ada di sana. Tapi karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Amerika, keinginan LAPD tentu saja gagal. Persidangan Oki digelar pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta pada Juni 1996. Sang ayah Hendarno Hendarmin bersaksi bahwa Oki bercerita kepadanya Oki nggak sengaja membunuh Eri. Sang ibu Sekartini Hadijaya tidak bisa datang bersaksi karena sakit. Tapi Sekartini menulis kesaksiannya bahwa sejak kecil Oki adalah orang yang sangat keras dan sangat temperamen. Maka seharusnya Oki ini menjalani terapi atau perawatan kejiwaan. Mantan istri Oki yang bernama Anggia Hasti Benyamin bersaksi
Saat menjadi istrinya Oki selama setahun, dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Pada tanggal 13 Mei 1997, hakim memvonis Oki dengan hukuman mati. Oki dipenjara di Lapas Cipinang dan berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Oki dikenal sebagai Napi Sultan yang penampilannya selalu harum dan keren. Pada tahun 2012, Raffi, putra satu-satunya dan kesayangan Oki yang berumur 17 tahun, tewas ditusuk orang saat sedang happy-happy dan bertengkar di sebuah klub malam. Oki mengajukan gerasi pada Presiden Megawati tapi ditolak. Lalu kembali mengajukan gerasi kepada Presiden Jokowi dan diterima. Lalu pada tahun 2019, Harnoko alias Oki keluar bui dengan status bebas bersyarat. So, menurutmu gimana? Apakah adil orang yang sudah membunuh 3 orang, menghilangkan nyawa 3 orang, bebas begitu saja? Komen di bawah.